Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini akan mengerjakan tugas 3 algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman ini ditutori oleh Ibu Septiani Gupra, Eskom Mkom. Kita langsung ke aktivitas belajar 12 tentang array dan metode. Di tugas 3 ini kita diminta untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator. Nanti hanya digunakan dua operator, operator perkalian dan pembagian, kemudian if dan array. Dengan sebuah kasus, sebuah perusahaan memiliki 3 golongan karyawan, yang A 5 juta, yang B 6.500.000 dan C 9.500.000. Di setiap golongan nanti akan disimpan pada array gaji. Jadi jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji dari array 0, jika B pada array 1 dan C pada array 2. Langsung saja kita buat kodenya di sini, di Eclipse. Saya menggunakan software Eclipse. Beberapa teman-teman ada yang menggunakan Visual Studio, tapi saya mengikuti panduan modul menggunakan Eclipse. Saya tinggal copy paste saja karena sebelumnya saya sudah membuatnya di waktu yang berbeda. Videonya akan saya cantumkan di sini. Nah, kira-kira seperti ini codingnya. Akan saya jelaskan mulai dari batches kemudian hingga selesai. Pertama-tama, kenapa batches perusahaan? Karena di sini source-nya adalah perusahaan. Jadi ini mengambil dari folder perusahaan. Kemudian import Java Util Scanner. Kenapa harus menggunakan Java Util Scanner? Karena ini untuk mengimport objek scanner. Jika tanpa ini program tidak akan berjalan. Kemudian public class gaji karyawan. Kelas di sini adalah keseluruhan kode atau wadah dari seluruh kode yang disebut gaji karyawan. Kemudian public static void main. Ini adalah semacam awal. Kemudian di sini adalah array-nya, in gaji yang isinya adalah 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Di sini sudah saya ini. Nanti akan dibuat indeks 30, 0 sama dengan 30, 1 sama dengan 32, 2 sama dengan 34 gitu. Jadi array per nomor isinya adalah 30, 32 berurutan sampai 38. Kemudian sistem output itu nanti akan menampilkan sebuah tulisan berupa masukan golongan karyawan A, B, C seperti itu. Kemudian cara golongan. Jadi di golongan ini yang akan di inputkan, kita akan memberikan sebuah karakter berupa input next.
hanya mengambil satu kata, satu huruf, kemudian itu uppercase. Jadi apapun yang nanti kita tuliskan di situ akan berubah menjadi huruf besar, karena di program kodenya kita membuat golongannya itu menggunakan huruf besar sehingga sistemnya bisa membaca. Dan untuk menghindari salah input yang nanti akan menjadikan dia tidak valid, kita berikan top uppercase, kemudian chart at 1. Jadi ini hanya mengambil satu hanya mengambil satu kata, satu huruf. Kemudian sistem outprint nanti akan muncul masukkan jam lembur, kemudian kita in jam lembur, jadi ada variabel yang nanti isinya adalah input next in. Jadi jam lembur nanti akan masuk ke sini, akan masuk ke si jam lembur ini. Kemudian in indeks gaji min 1, in indeks lembur sama dengan min 1 juga. Kenapa min 1? Karena tadi kita menggunakan awalan indeksnya 0. Jadi untuk gaji golongan yang pertama kan ada 4 ya, 1, 2, 3, ada 5 ya. Untuk yang 1 jam 30%, yang 2 jam 32%, kemudian yang 3 jam 35%. Maka saya menggunakan min 1 untuk menganggap itu belum diisi, seperti itu. Kemudian lanjut ke if. Kita menggunakan if golongan A, jika yang kita masukkan adalah golongan A dengan gaji 5 juta ya di golongan A, maka nanti indeks gajinya sama dengan 0. Kemudian else if, jika tidak golongan A, maka kata yakni B, maka if nya 1, C berarti 2. Jadi maksud if else ini kira-kira seperti ini. Jika user menginputkan A, if golongan A, maka indeksnya 0. Jadi program langsung akan menentukan bahwa indeks gajinya adalah 0. 0 itu berarti 5 juta, seperti itu. Tapi jika C, misalnya user menginputkan C, maka program akan seperti ini. Dia akan berurutan. Jadi if golongan A, bukan A ternyata, else if, nah baru B, ternyata tidak B juga, else if baru C, C sesuai dengan apa yang user inputkan. Berarti dia akan mengambil indeks gaji dengan nilai 2. Nah, sistem memprint else berarti jika tidak semuanya, tidak A, tidak B, dan tidak C, maka nanti sistem akan mengeluarkan sebuah tulisan golongan tidak valid. Jadi hanya A, B, dan C. Jika user mengetikkan D hingga Z, maka akan dianggap program sebuah golongan tidak valid. Kemudian ditutup dan kita keluar dari program. Kita lanjut ke program selanjutnya. Ada in gaji pokok. Di sini ada variabel gaji pokok menggunakan in. Berarti isi dari gaji pokok ini harus bilangan bulat. Nah, kita mau mengisi gaji pokok ini dengan gaji indeks gaji. Jadi gaji indeks gaji ini nanti akan diisi ke gaji pokok. Kemudian kita buat lagi statement if. Jika jam lemburnya masuk 0, indeksnya min 1, dengan kata lain tidak lembur. Kemudian untuk 30% kita beri nilai 0. Untuk 30% ya kita berikan nilai 0. Jika user mengetik 1, maka indeks lemburnya nanti akan dianggap sistem sebagai 0, dan itu menjadi 30% dan seterusnya. Nah, baru double gaji lembur sama dengan 0. Kenapa gaji lembur di sini menggunakan double? Karena isi dari gaji lembur ini adalah bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Jadi if indeks lembur min 1, jadi jika indeks lembur di sini
Di sini seperti tadi yang menggunakan minus 1 agar menganggap itu belum diisi. Kemudian in persen sama dengan persen lembur indeks lembur. Jadi variabel persen ini isiannya adalah persen lembur indeks lembur, yang mana nanti gaji lembur sama dengan gaji pokok. Isi dari variabel gaji lembur ini yang sama dengan gaji pokok dikali dengan operator bintang ini dikali persen. Jadi persen ini di sini sebuah variabel yang telah kita isi di atas tadi ya, dibagi dengan slash miring ini ke kanan 100.0 ya, karena nanti jika hanya 100 nanti akan berbahaya. Kenapa berbahaya? 100 ini nanti akan menciptakan seolah-olah dia 0, kemudian gaji pokok ini dikali persen. Jadi isi dari gaji pokok yang tadi ada 3 golongan ya, A, B, C. Kemudian isi dari persen tadi isi dari persen tadi 100 ya. Isi dari persen tadi ada 4 golongan ini, ada 30%, 32%, 34%. Ya, intinya seperti itu ya. Nah, baru nanti double total gaji. Jadi total gaji. Nanti di sini kita sebutkan ya, total gaji di sini. Nah, kita buat lagi variabel baru bernama total gaji yang isiannya adalah gaji pokok plus gaji lembur. Gaji lembur kita sudah membuat arraynya di atas. Kemudian gaji pokok. Jadi operator plus ini bisa digunakan untuk enggak harus angka ya, tapi juga sebuah variabel. Kenapa double? Karena nanti hasil dari total gaji adalah bilangan desimal. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil kita menggunakan sistem outgrade lane. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi masing-masing. Nah, ini berurutan. Jadi nanti dia akan menampilkan hasil perhitungan gaji, kemudian golongan. Jadi tulisan di bawah ini, tulisan di bawah ini plus golongan, variabel golongan, isi dari golongan tadi apa. Nah, kenapa sih kita dari tadi menggunakan sama dengan ini ya? Ini berarti apapun yang kita isi setelah sama dengan ini akan menjadi isian dari variabel sebelumnya. Jika kita isi misalnya in persen sama dengan persen lembur kurung indeks lembur. Jadi persen lembur indeks lembur ini akan dimasukkan ke dalam persen. Tuh. Nah, jadi total penghasilan nanti akan menghasilkan plus total gaji. Jadi total gaji di sini seperti yang sudah kita isi tadi. Kemudian input close, tutup. Jadi seperti itu kira-kiranya. Karena tadi diminta ada 3 ya, jadi menggunakan operator if dan array. Sekiranya ini sudah cukup untuk memenuhi tujuan dari tugas praktik 3 ini. Sekarang tinggal kita langsung jadi kita coba. Nah, sudah muncul ya di sebelah kanan sini. Kita uji coba to uppercase ya. Kita masukkan A kecil. Di sini kita menginputkan golongannya itu sama dengan A. Kita input golongan A besar. Biasanya di sebuah program, jika itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan, maka dia akan error. Tapi karena kita menggunakan to uppercase ini, A ini nanti akan diubah oleh sistem menjadi huruf besar, kemudian baru bisa terbaca oleh sistem. Enter. Ini kita masukkan jam lembur 2 ya. Nah, muncul sistemnya langsung bekerja seperti itu. Golongan A gaji pokok 5 juta, jam lembur 2. Maka gaji lemburnya adalah
1.600.000, kemudian untuk penghasilannya adalah 6.600.000 rupiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.